Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Pagi ini bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pagi. Hari ini judul renungannya adalah Bukan Penabur Sembarangan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur atas semua karunia dan kasih sayang-Mu pada hidup kami. Pagi ini Tuhan, buka hikmat kami, buka segala pengetahuan yang daripada Engkau saja Tuhan, sehingga apapun yang kami dengar itu boleh merema dan boleh dimengerti oleh pengetahuan kami. Roh Kudus, tolong terjemahkan segala sesuatunya, berikan pengertian dan hikmat. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, sehingga biarlah Engkau saja yang terlihat, bukan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali waktu bahan ini dapat ketika pendoa dapat tugas dari Bapak Gembala hari Kamis malam. Terus malamnya waktu dikasih tahu, pagi itu saya udah langsung doain. Tuhan tuh mau bawain apa sih gitu kan. Tuhan tuh ngomong apa sama Bapak Gembala. Terus karena memang setiap pagi itu saya memang punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Saya selalu menyalakan pujian, saya worship sendiri gitu kan. Sampai sekali waktu Tuhan bilang, berlutut Mel. Dan saya berlutut, saya sampai sedeku dan saya nangis saat itu. Saya dipenuhi dengan urapan dari Tuhan. Dan saat itu saya cuma berdoa kayak gini, Tuhan, aku memang gak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku ini gak ada apa-apanya tanpa Engkau. Aku bisa sampai hari ini itu karena Engkau. Saya itu isinya hanya Tuhan aja, saya itu pengharapannya sama Tuhan aja. Gak ada orang lain lagi yang bisa saya andalkan, gak ada orang lain lagi yang saya bisa gantungin hidup saya. Saya ini yatim piatu Tuhan, saya punya Tuhan aja yang bisa memberkati hidup saya, yang pegang hidup saya dan lain-lainnya. Itu 15 menit saat teduh saya bertemu dengan Tuhan. Dan pagi itu Tuhan bicara banyak hal pada saya. Salah satunya ya yang saya dapat mungkin ya untuk Bapak Gembala, dan salah satunya ini. Tuhan tuh bilang, aku tuh bukan penabur, ini menyangkut atau menyoel bahan Bapak Gembala waktu itu ya tentang penabur. Dan Tuhan kasih saya hikmat seperti ini. Tahu gak Mel, aku itu bukan penabur yang sembarangan. Aku itu yang tahu setiap rencana aku yang tahu setiap masa depan kamu. Jadi Tuhan bukain hikmat dan Tuhan kasih saya hikmat seperti ini. Waktu Tuhan menaburkan benih, itu bukan kayak kita lihat kolam ikan di satu taman gitu kan. Terus kita ambil makanannya tuh makanannya pelet, terus kita ambil segenggam, terus kita tabur sembarangan kayak gitu. Tapi enggak. Tuhan bilang, aku akan mencari hati, setiap hati. Ya kan? Tuhan akan gemburin dulu, dikorek-korek sama Tuhan. Digemburin, dibentuk dulu sampai akhirnya Tuhan korek. Kalau sama seperti orang yang menanam bibit padi ya kan, itu harus dikorek dulu, dicolok, dikorek dan dimasukin bibit itu, benih itu. Sama. Tuhan bilang itu sama dengan hati kamu, hati manusia. Bapak Gembala juga bilang serahkan hatimu. Saya bilang iya Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan sembarangan nabur sembarangan gitu. Bapak Gembala memberikan firman yang didapatkan hikmatnya dari Tuhan. Itu juga bukan karena Bapak Gembala sembarangan, bukan. Tapi selalu bertanya sama Tuhan. Jadi Bapak Gembala juga bukannya lagi kalau tiap kali dia menaburkan firman itu sembarangan, kayak naburin sembarangan. Tapi benar-benar berdoa supaya hati yang mendengar itu merema di dalam hati. Hidup di dalam hati, di tanah yang benar, di tanah yang subur, di tanah yang mau dibentuk. Sama dengan hati kita. Di hati yang baik, di hati yang gembur, di hati yang mau dibentuk. Gak salah kalau Bapak Gembala bilang serahkanlah hatimu pada Tuhan. Berikan hatimu, jangan berikan hati yang hitam, yang pekat, yang penuh dengan dosa. Tapi berikan hati. Kalau yang dosa itu kan keegoisan kita, tapi berikan hati kita. Serahin nih Tuhan sama, aku serahin sama Tuhan. Tuhan bilang di Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mazmur 139 ayat 13.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara, masalah hati tadi sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan menaburkan, dia nggak sembarangan, dia tahu bibit apa yang juga Tuhan taruh dalam hati itu, hati kita, Tuhan udah tahu. Jadi jangan pikir, Tuhan, kan Tuhan cuma menabur, itu nggak masuk nih ke hati aku. Enggak, no. Tuhan juga kasih lihat bahwa hati yang dikorek, tanah yang dikorek itu dimasukin bibit. Terus Tuhan bilang, sebenarnya yang bermasalah itu bukan yang menaburnya, bukan masalah bibitnya, tapi hatinya. Saudara tahu ketika ada petani yang menanam bibit padi misalnya, terus saudara dengan sadarnya, saudara tendang itu yang udah dimasukin bibit-bibit itu. Sama, yang menendang itu adalah pribadi kita. Yang menghancurkan bibit itu ditanam adalah hati kita, keakuannya kita. Saudara, ayo, belakangan ini firman Tuhan semakin dinyatakan, perbuatan Tuhan semakin digenapi. Jangan pikirin resesi ekonomi, tapi pikirkan resesi rohani kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita benar-benar menyerahkan hati kita sama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk renungan ini. Terima kasih Tuhan kalau banyak pernyataan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya ketika Bapak Gembala menggerakkan kami untuk memberikan hati kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, hati yang kami berikan itu tidak akan menjadi sia-sia, tidak akan menjadi busuk, tidak akan menjadi rusak, tapi akan menjadi hati yang luar biasa di dalam Engkau. Akan tumbuh, akan menjadi wangi, akan menjadi harum di hadapan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau selalu, bukan menyenangkan Bapa Gembala kami, tapi menyenangkan Engkau Tuhan. Agar kami masuk ke dalam kerajaan surga-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua kekuatan iman, supaya kami Bapa tetap kuat dalam kondisi apapun. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.